Iya, gak ono materi iki. Pertanyaannya ngerti lho saya ini. 25. Pinten? 25 nih. Ya, ono sing ditakokno. Ayo. Ayo, takok apa ae? Iya. Bagaimana cara mengatasi rasa insecure? Oh, sampe kok itu. Nang Google aja iki. Tadi sampean takokno caraku ya. Dalam hal nopo niki? Misale dalam hal nopo misale? Sampean sering merasa gak pede, kan rasa insecurity ini kan rasa tidak aman, merasa terancam dengan pendapat orang lain misale, nggih kan? Nah, itu sering datang iku pada saat opo? Pada saat opo misalnya? Pasti kan ada momen-momen tertentu sing nggarai kita iku moro-moro merasa gak aman iku. Gak aman iki awakku, gak aman iki atiku. Coba terserah sapa ae sing iso menggambarkan ya, terutama sing takok ya. Pas opo biasanya sampean merasa tiba-tiba merasa insecure itu? Hal apa yang paling besar, misalkan sampean insecure karena nopo anggota fisik tertentu sing ngarai merasa insecure, atau insecure memang secara mental, kayak misalnya ketika kumpul aku koyoke gak seistimewa iku sing ya ta Kak. Ngono. Mboten lah terus. Mangkane ngomong. Pada saat opo? Tiba-tiba kan insecure kan faktornya macam-macam ya. Nah, ini perlu sampean temukan. Kok pas ditakoki sampean insecure dalam hal apa ini? Kok sampean bingung lah, terus sampean iku insecure iku apa penyebabnya? Nah, faktor itu yang perlu sampean cari. Kayak misalnya faktor opo iki? Biasanya kayak misalnya ngene iki. Kula pada saat usia tertentu kula yang merasa insecure karena aku endek. Terus kemudian lama kelamaan dengan berbagai proses nih, dengan penemuan potensi diri, ketemu banyak orang, terus berada di dunia nyata itu dalam artian nih, melihat kenyataan bahwa sebenarnya nggak semua orang kok menolak kita. Kadang-kadang kan kita itu merasa insecure karena aku gak cukup kompeten untuk berada di lingkungan itu misalnya, atau aku merasa gak cocok sih ambek keadaan ini, ambek lingkungan yang seperti ini. Entah apapun alasannya, entah dari segi fisik, entah dari segi kemampuan, entah dari segi apapun. Nah, sekarang tak tanyain balik, sampean kan takok bagaimana caranya mengatasi insecure lah. Opo sing garai sampean insecure itu biasanya itu harus sampean temukan dhisik, lalu ditangani gitu. Opo sing garai sampean insecure biasanya? Kurus, terlalu kurus misalnya. Nah, itu berarti kan sampean yang perlu ditangani apakah menambah berat badan atau sampean menggali potensi ae. Wis lah gak penting orang menilai secara fisik misalnya kurus ngono nggih.
Iku anggap ae suara yang akan terus datang selama sampean sik kurus ya. Ya kan seumpamane sampean gak kurus dia omong kurus kan berarti fitnah ya. Nah, sekarang kalau memang insecurity itu secara fisik, terus kemudian yang menyebabkan, makanya ketika ada orang yang mengatai sekira sampean tersinggung, iku tunjukkan ketersinggungannya. Ojo hanya terima guyang-guyu, tapi orang itu harus tahu bahwa sampean gak terima. Setidaknya itu bisa menjadi perlindungan diri, bisa jadi pertahanan diri. Jangan malah mengurung diri, misalkan apik kumpul-kumpul keluarga misalnya terus awakku kok sih ngene sih. Terus mari ngono sampean menghindari momen itu. Padahal kan gini ya. Ada rasa cemas, ada rasa takut. Ada rasa cemas, ada rasa takut. Takut itu adalah pada sesuatu yang datang yang terlihat secara kasat mata, misalkan takut gelap, takut ketinggian, itu sebutannya adalah takut, takut kucing, aku takut. Tapi kalau cemas, cemas itu rasa khawatir yang datang pada sesuatu yang tidak kasat mata, kayak misalnya dikomentari, kan belum terjadi. Nah itu kan berarti cemas. Bagaimana menghadapi kecemasan itu? Apakah kita akan terus-terusan menghindar pada momen itu? Ya nggak bisa, nantinya pada saat dihadapkan lagi kita nggak akan tahu apa yang bisa kita tangani dari pertemuan itu. Nah terus caranya bagaimana? Sederhananya begini, sampean accept sampean terima dulu diri sampean sendiri gitu dengan kekurusan sampean misalnya ngoten nggih, dengan entah misalnya kulit yang lebih gelap dari teman-temannya gitu, atau kegendutan, itu bagaimana kita accept dulu dengan itu nih, kita terima dulu dengan itu, dengan keadaan itu ya terhadap diri sendiri otomatis nih. Nah itu yang perlu digali di situ. Kalau kita sudah terima keadaan kita, ketika nanti ada eksternal yang bicara nih, ada suara-suara dari luar, maka kita bisa tahu, oh aku sakit hati. Jadi yang seringkali tidak bisa tertangani adalah sampean pura-pura terima diomongin. Akhirnya kok pada momen dan keadaan tertentu itu terulang lagi. Kan sering. Ngoten kan sering toh. Jadi ya misalkan insecurity itu tidak tertangani karena kita tidak menunjukkan ketika ada orang yang mengatai. Seringkali kan kita insecure niku karena itu tadi ya, cemas itu kan berarti sifatnya prasangka, bukan kenyataan ya. Kan tadi gini ya ciri-cirinya. Kalau sesuatu yang dikhawatirkan itu yang kasat mata, misalkan gelap, ketinggian atau fobia tertentu, itu namanya takut. Tapi kalau yang sifatnya tidak ada, misalkan wah nanti kalau saya ketemu dengan orang ini gimana ya? Nanti kalau saya ketemu sama teman-teman gimana ya? Atau pada pertemuan tertentu misalkan mau ketemu calon kolega gitu ya, nanti apa ya penilaiannya pada saya gitu. Nah sekarang kalau itu terlalu dicemaskan, kan itu justru akan menjadi rasa tidak aman, akan menciptakan rasa tidak aman. Padahal kecemasan itu kan berarti sifatnya prasangka gitu. Nah prasangka ini bagaimana cara menanganinya gitu. Bagaimana cara menangani prasangka ini supaya tidak mendominasi? Ya kita konsen pertemuan itu untuk apa? Ya sudah, fokus di situ saja. Dan kalau toh prasangka itu nanti benar terjadi gitu ya, misalkan dapat komentar yang nggak enak gitu, minimal apa? Minimal kita tunjukkan bahwa kita tersinggung. Itu. Yo, bukan kita menciptakan pertengkaran ya, tapi kita menciptakan perlindungan diri. Jadi tujuan pertemuan itu apa? Fokuskan di situ saja, karena insecurity ini sesuatu yang tidak terhindarkan. Kan perasaan tidak aman ini kan sesuatu yang tidak terhindarkan. Kita pasti adalah perasaan tiba-tiba merasa nggak pede, ya, merasa terancam, merasa tertekan, takut, ya, takut dengan komentar orang lain, kita cemas dengan pandangan orang lain pada kita. Kita bisa juga kita merasa, oh aku gak seistimewa iku lek apik kumpul di kalangan ini gitu.
Nah sekarang karena perasaan-perasaan itu tidak, istilahnya rasa insecure itu tidak terhindar dan kita juga tidak nyaman, maka ada baiknya jangan memandang seperti itu. Jadi gini loh, kalau kita mau ketemu orang nih, paling tidak minimal apa yang harus kita pikirkan pertama. Nih, aku uang kono ya uang. Wes ikut tok. Coba titik nang kono ae. Nih, pasti kadang-kadang ternyata insecurity itu datangnya dari mana? Dari prasangka kita sendiri pada pendapat orang lain. Kita membayangkan pendapat itu penting, padahal juga nggak sepenting itu. Apakah pendapat orang itu ada pengaruhnya di kehidupan kita? Apakah lantas ketika kita mendapatkan komentar yang kurang baik, terus hidup kita berakhir kan boten. Jadi prasangka itu datangnya dari mana ya? Dari diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara menanganinya? Pikirkan hal-hal sederhana. Pikirkan hal-hal sederhana. Kita mau ketemu banyak orang, orang-orang itu adalah manusia, saya juga manusia. Gitu. Berarti kalau ucapannya itu menyakiti misalkan ya, kalau ucapannya itu menyakiti ya kita tunjukkan kalau kita tersakiti gitu. Nah ini jadi yang pertama pikirkan hal sederhana biasa nih. Ini yang sering saya lakukan ya. Jadi saya bertemu dengan banyak orang niki sekedar sharing nih. Jadi kalau misalkan ada event di Jakarta, yang namanya orang kota itu secara apa-apa ya tentu lebih menonjol nih daripada secara pengalaman, bahkan mungkin secara penampilan nih. Mereka jauh lebih menonjol nih. Apalagi orang Jakarta wis apa jenenge sok ke Jakartaan ngono iku nggih. Lalu apa pikiran sederhana hal sederhana yang saya pikirkan? Hal sederhana yang saya pikirkan ya kita sama-sama manusia. Mereka bisa berpikir, saya juga bisa berpikir. Mereka bisa bekerja, saya juga bisa bekerja. Nah, kalau pikiran itu sudah mendominasi, itu kan berarti kita memfokuskan pendapat kita tentang diri kita sendiri. Nggih kan? Jadi kan sebelum kita mendengarkan pendapat orang lain tentang diri kita, bagaimana kita menerima diri kita sendiri. Ya, sepengalaman saya ketika harus bertemu dengan banyak orang, saya dipertemukan dengan banyak orang itu sejak kecil nih, karena di Samaumi itu ada tamu-tamu, itu saya selalu dipertemukan. Ya pastilah ada perasaan macam-macam, yang namanya tamu kan ngomongnya juga macam-macam, nggak kenal sama saya. Nih, namanya tamu ngomongnya juga macam-macam. Kadang-kadang yang menyenangkan, kadang-kadang nggak menyenangkan gitu. Tapi lambat laun apa yang membuat saya merasa percaya diri ketika bertemu dengan orang gitu ya. Hal sederhana, paling sederhana yang saya pikirkan adalah situ orang, saya juga orang. Itu pikiran itu sederhana. Tapi kalau bisa mendominasi pikiran kita, beneran rasa insecure itu hilang, insya Allah. Karena ya sama-sama manusia kok, gitu. Sama-sama manusia, jadi ya sebenarnya nggak ada kendala kan antara saya sama orang itu, nggak ada kendala untuk komunikasi. Saya bisa bicara, orang itu juga bisa bicara. Dia bisa berpendapat tentang saya, begitupun sebaliknya. Jadi yang mendominasi itu harus sesuatu yang paling sederhana. Jadi kalau itu sudah mendominasi pikiran kita bahwa oh kita sama ini, nggak ada bedanya, ya kita nggak akan. Bahkan saya itu kalau event besar ya tentu saja saya bertemu dengan orang-orang yang dengan kapasitas di atas saya gitu. Kalau saya insecure, saya nggak akan dapat apa-apa. Saya akan sibuk dengan apa? Orang insecure itu kan biasanya kan mencari validasi bahwa saya juga penting loh, tapi akhirnya yang didapat apa? Nggak sebanyak itu gitu. Jadi mereka sibuk mencari konfirmasi dari orang lain bahwa kehadirannya itu penting. Padahal nggak usah berperasaan seperti itu. Kalau orang itu merasa penting, saya juga penting, minimal untuk diri saya sendiri. Tuh. Jadi kalau mau ketemu banyak orang, biasanya memang pikirannya saya fokuskan pertemuan ini untuk apa? Itu yang pertama nih. Jadi pertemuan ini untuk apa? Misalkan ada kumpulan keluarga ya. Kumpulan keluarga ini untuk apa?
untuk silaturahim, ya sudah, tugas saya hanya menyapa orang-orang. Kalau pendapat orang-orang tentang saya itu bukan tanggung jawab saya, karena kita tidak memegang kendali atas pendapat orang lain, kan begitu, gitu ya. Jadi kita fokuskan pertemuannya untuk apa itu ya. Kalau yang pertama itu tadi nggih, dia orang, saya juga orang gitu nggih, kita sama-sama manusia gitu. Terus yang kedua, fokuskan momennya itu untuk apa. Kalau momen silaturahim ya sudah, tugas kita hanya menyapa, salaman, guyang-guyu, sudah. Nanti kalau ada anggota keluarga atau teman yang cocok dengan kita, ya kita pasti akan terjalin obrolan di situ. Kalau pertemuannya di situ misalkan bertemu di sebuah event, ya, bertemu di sebuah event, terus kita harus menyiapkan sebuah event tertentu yang di situ misalkan harus ketemu dengan supervisornya pemilik gedung gitu misalkan. Kalau kita insecure ya kita nggak akan jadi apa-apa. Tapi kan kita bawa value, ada tujuan kita ketemu sama orang. Nah, kadang-kadang ada positifnya loh orang punya insecurity itu. Apa positifnya? Dia hanya akan menemui orang yang menguntungkan. Sing dirasa nggak menguntungkan, ya wis, daripada mentalku gak aman, kan gitu. Jadi apapun sebenarnya, termasuk insecurity, itu juga perlu ada di diri kita, tapi dosisnya harus tepat. Paham ya? Paham ya? Jadi orang insecure juga ada untungnya. Pasti dia bisa mengukur, kalau mental saya nggak aman, saya nggak perlu ketemu orang ini. Gitu. Mental saya nggak aman, tapi saya harus ketemu orang ini. Berarti fokuskan tujuannya. Apa ketemu dengan pertemuan itu, apa tujuannya? Gitu. Jadi semua orang pasti pernah mengalami insecurity. Saya juga mengalami insecurity di usia tertentu, itu sangat parah. Tapi kalau diingat-ingat lagi ya, kadang-kadang kalau ngobrol gitu sama orang, saya pikir, oh, wong iki kok secara fisik lebih teko aku, tapi kok luwih gak pedean ya teko aku. Ternyata sebenarnya saya itu memang bukan tipe yang gampang insecure gitu. Saya bisa melihat, hanya fokus pada potensi saya tanpa perlu mempedulikan pendapat orang lain tentang saya. Itu apa namanya, memang cenderung cuek ya. Terus kayak dengan pendapat orang lain memang tidak terlalu penting gitu. Tapi memang ada orang-orang yang insecurity-nya tinggi. Ada orang-orang yang insecurity-nya tinggi. Tapi insecurity itu juga penting. Setidaknya orang yang punya insecurity itu dia bisa ngukur. Nggak gampang kayak nongkrong untuk hal-hal yang tidak berfaedah gitu. Orang kalau banyak insecure itu, kalau dia bisa ngukur ya, seberapa sih kadar insecure yang harus yang tepat itu, gitu. Saya nggak bisa menentukan gitu, tapi orangnya sendiri tentunya, Samen sendiri yang bisa menentukan gitu. Kalau misalkan kita mendapatkan apa, lebih banyak ruginya daripada untungnya untuk berkumpul di sebuah apa namanya, untuk berada di tengah orang-orang, ya berarti nggak perlu gitu nggih, daripada sampai capek mental gitu kan. Kan juga kita harus peduli ya dengan kondisi kita sendiri. Jadi ya sebenarnya insecurity itu bukan sepenuhnya negatif, ya, karena Islam sendiri mengajarkan kita untuk memiliki rasa malu, ya kan? Untuk memiliki rasa malu, yang harus kita miliki itu rasa malu. Malu ya sekadarnya saja. Ya. Berarti kan rasa insecure itu juga diperlukan. Setidaknya orang itu kalau punya insecurity nggak gampang terjebak pada perkumpulan atau majelis yang nggak ada faedahnya. Kan kalau orang kelewat PD itu biasanya nongkrong sana sini, koncone uwakeh, tongkrongane uwakeh, yo mesti ae ngetokno dhuwit luwih akeh. Ini kalau orang kelewat PD seperti itu. Biasanya juga belum tentu dia punya pekerjaan yang jauh lebih baik. Kadang-kadang orang yang insecurity tinggi itu keuntungannya apa? Ya saat di dunia kerja dia akan bisa mengukur, lebih gampang dikasih template, ya. Template omongannya ini, senyumnya segini saja, dia lebih bisa diatur dengan template gitu. Maka biasanya akan terbentuklah menjadi pribadi yang apa ya, yang nggak gampang kepo sama orang lain gitu ya. Terus karena dia sendiri merasa nggak nyaman kalau dibegitukan. Nah,
Ini salah satu manfaat insecurity ya itu gitu, tapi kadarnya harus cukup, jangan keterlaluan. Ya, mudah-mudahan terjawab nggih. Paham ya? Jadi insecurity itu nggak apa-apa, nggak dosa juga nggih. Insecurity itu juga diperlukan, tapi kadarnya harus pas. Kalau sekira memang memang satu perkumpulan itu mengancam mental sampean, ya nggak usah dipaksakan. Ada lagi? Ayo, takok. Takok enggak? Takok. Cara mengatur fokus yang baik supaya tidak mudah teralihkan. Cara mengatur fokus, sampean sering teralihkan iku lek apa? Misalnya apa iki? Contohnya. Misal. Nanti kalau ngawas jenengan, niku pertama kali nderek silet. Nggih, Nah, kalau aku merasa kok mboten fokus ngajine, kepikiran silet, makin ketemu sinten-sinten mawon, makin pripun nggih ngoten kan insecure ngoten. Akhirnya fokusnya teralihkan, Bun. Oh, nggih. Gagal fokus. Iya kan. Nggih. Ya, jadi ini proses nggih. Kita mengatur fokus niku juga proses. Jadi kalau saya ditanya bagaimana caranya supaya fokus itu nggak gampang bubar gitu, butuh jam terbang nih. Maksudnya gini, pada saat ini mungkin sampean sulit mengatur karena waktu itu rasanya panjang dan dalam sehari itu kayak kegiatan yang paling menguras tenaga dan pikiran itu gitu. Padahal nanti kalau jam terbang ini sudah jalan nih, waktu itu setiap menit itu penting. Paham? Gini loh, waktu itu setiap menit penting. Kalau kita terlalu fokus pada dalam sehari itu kan 24 jam, gitu kan? Nah, sekarang katakanlah jam 6 sampai jam 7 ngapain, jam 7 sampai jam 8 ngapain, jam 8 sampai jam 11 ngapain. Ini kan ada waktunya. Nah, bagaimana kita untuk supaya fokusnya itu tidak bubar gitu nih. Yang perlu kita atur tidak hanya fisik kita. Kita mungkin bisa ngatur fisik kita nih, jam sekian sampai jam sekian. Kan fokus itu kan kerjaan otak. Waktu itu juga bagaimana bisa kita pikirkan 24 jam itu kita atur, benar-benar kita atur. Jadi pada saat deres misalkan ya kita fokus di deresnya. Kita pada saat nyuci kita fokus di nyucinya. Jadi pemanfaatan potensi waktu. Biasanya kalau pengalaman saya pribadi ya, supaya nggak gagal fokus itu, oh ternyata untuk kelas ini saya hanya perlu waktu 1 jam. Berarti kan masih ada sisa itu untuk memikirkan hal lain. Nggih kan? Nah, berarti masih ada sisa untuk memikirkan hal lain gitu. Nah ini, jadi kita ngatur waktu itu bukan sekedar ngatur fisik kita untuk, ya kalau ngatur fisik apa bedanya sama anak kecil gitu. Kalau anak kecil itu kan fisiknya diatur, bagaimana bisa sholat 5 waktu gitu. Anak kecil kan juga susah, nanti sesuai dengan usianya, bahkan anak kecil itu bisa teralihkan ketika lapar, main-main, laparnya hilang, gitu kan? Nah ini kan berarti apa? Fokusnya dia belum benar-benar terbentuk. Tapi kalau kita orang dewasa, kita sudah kebentuk iki nang kene. Oh jam sakmene sampai jam sakmene biasanya aku luwe. Terus mari ngono paling tidak kan yang bentuknya rutinitas fisik itu nggih. Pemanfaatan potensi waktu. Jadi bagaimana fokus itu bisa terbentuk? Dari mana fokus itu bisa terbentuk? Terbentuknya adalah dari pemanfaatan potensi waktu. Kalau waktu 1 jam itu kalau misalkan kita nyuci butuh waktu setengah jam, ya berarti kita pikirkan setengah jam itu kita fokus untuk nyuci. Kalau sudah selesai. Terus kemudian
di jam berikutnya kita opo iki jam berikutnya, oh wingi apa jenenge benik lambiku copot, ya wes iku kita fokus melakukan itu. Kalau sudah jadi kalau kita bisa memanfaatkan potensi waktu itu menjadi titik fokus kita, insya Allah kita akan bisa lebih bisa lebih konsentrasi gitu nih. Saya ingat habis itu kalau ada orang yang tanya begini, saya nggak punya waktu, jadi waktu saya itu habis untuk ngajar, saya nggak punya waktu untuk membangun bisnis. Kan bisnis itu harus fokus. Kalau saya sambil ngajar, berarti kan bisnis itu adalah sampingan gitu. Yang diingatkan sama Abi apa? Yang diingatkan adalah dalam sehari kita punya waktu 24 jam. Apakah 24 jam itu hanya untuk memikirkan satu hal? Kan rugi. Ya kan? Kita punya 24 jam, berarti kita punya 24 kesempatan sebenarnya. Tinggal otak kita, ayo kita ajak otak kita untuk fokuskan, saya hanya butuh 1-2 jam untuk memikirkan ini gitu nih. Nah itu jadi pemanfaatan potensi waktu. Kalau kegiatan, makanya biasanya orang itu gitu. Kalau kegiatannya makin banyak potensi waktu yang disyukuri. Yang dikatakan syukur itu di dalam sebagian besar tafsir itu kan yang dikatakan rasa syukur itu adalah perbuatan. Kita bisa memanfaatkan ruang dan waktu. Ini namanya syukur. Makanya kan di dalam Al-Qur'an dikatakan la in syakartum la azidannakum. Sebenarnya apakah benar-benar waktu itu bertambah atau rezeki itu benar-benar bertambah? Yang bertambah adalah daya konsentrasi kita. Yang bertambah adalah daya konsentrasi kita. Maka kenapa perempuan itu bisa dikatakan pada saat dia sudah menjadi ibu ini menjadi seorang multitasker gitu. Bisa sambil gini konsentrasinya bisa terbagi gitu ya. Kenapa? Apa sebabnya? Karena pemanfaatan potensi waktu, mensyukuri waktu. Jadi la in syakartum la azidannakum itu adalah pertambahan potensi. Kalau katakanlah pada saat kita masih belum menikah, pada saat belum menikah itu kita dalam sehari mungkin hanya mengerjakan beberapa hal saja. Fokus kita nggak bisa banyak-banyak. Tapi kalau nanti sudah punya anak, dalam 1 jam, wis nyuci, ngepel, masak, itu tiba-tiba bisa dilakukan. Seakan-akan waktu memang sebanyak itu. Gitu kan? Jadi kalau mau fokus memang yang perlu kita sadari adalah pemanfaatan potensi waktu. Kita punya waktu 24 jam, berarti sebenarnya kita punya 24 kesempatan. Kita punya peluang untuk menjadi manfaat di 24 jam itu. Ya saya sendiri setiap hari harus mengatur waktu untuk sesuatu yang saya sukai, untuk sesuatu yang harus saya lakukan, gitu nggih, untuk sesuatu yang harus saya lakukan sebagai perempuan gitu. Itu semuanya butuh fokus masing-masing kan. Jadi kalau menurut Abi sama Umi ya, pekerjaan itu nggak boleh ada yang sampingan. Semuanya harus pekerjaan penting. Artinya pada saat mengerjakan itu fokuskan. Oh kan saya hanya butuh waktu 1 jam untuk melakukan ini. Kalau sudah selesai baru kita memikirkan yang lain. Makanya saya juga ngatur. Saya nulis buku non fiksi, saya bikin materi untuk ngajar gitu ya, persiapan materi untuk ngajar. Saya juga mengerjakan sesuatu bagaimana di dalam 24 jam itu bisa maksimal gitu. Saya juga butuh waktu untuk ngobrol sama anak-anak gitu. Jadi ya saya butuh ketika untuk klambine anakku ono sing bolong ya kudu tak dondomi, klambiku dhewe sing bolong ya kudu tak dondomi ya. Semua itu bagaimana bisa pada saat mengerjakan bisa fokus, yaitu tadi waktunya 1 jam, berarti 1 jam ini saya investasi pikiran saya untuk ini. Jadi yang diingat-ingat itu waktunya. Kalau kita ingat sehari itu 24 jam, berarti saya punya 24 kesempatan kan gitu, nggih kan?
Tapi kalau sing dieling-eling itu sesuatu yang lebih pendek dari sekedar 24 jam, pasti buyar, pasti gampang buyar. Konsentrasi ini pasti gampang buyar. Contoh nih, apa namanya, di kehidupan saya nih, ada kejadian mendadak, Abi sama Umi tiba-tiba nggak ada. Tapi waktu saya kan tetap ada, 24 jam saya utuh ini. Apakah 24 jam saya hanya untuk meratap, padahal kepergian yang nggak mungkin kembali itu kan kematian. Sementara kematian itu sudah ditakdirkan, tapi kehidupan saya masih berjalan ini. 24 jam saya masih utuh ini setiap hari. Bagaimana saya tetap memanfaatkan 24 jam ini, atau saya memilih ya untuk cek ketok sing paling sedih atau apalah itu nggih, kan iso ae nggih, tapi boten karena tanggung jawabnya lebih besar dan seterusnya gitu. Jadi saya juga mungkin kadang-kadang kita mengalami nggih, dulu waktu saya di pondok itu Mbah Dah itu apa ibunya Umi itu kan juga meninggal pas saya di pondok. Itu pas saya sedang ujian, ujian alfiah. Jadi saya nggak dikasih tahu pas sebelum selesai, saya sama sekali nggak tahu. Pemakamannya saya juga nggak tahu. Jadi saya pulang itu sudah dapat 7 harinya. Itu wis gak menangi mbah gitu. Bagaimana ketika saya dengar, tapi pada saat ya saya dikasih tahu langsung di hari itu. Tapi kan nggak boleh pulang karena ujian gitu. Karena ujian. Nah, fokusnya tetap diatur. Waktu itu memang saya ada bimbingan guru saya untuk ya kalau mati nggak bisa dikejar. Meskipun kamu pulang hari ini, kematiannya kan tidak tertunda. Gitu. Jadi tetap fokuskan pada maka saya bilang tadi, ngatur fokus itu tergantung jam terbang. Sesering apa kita memanfaatkan potensi waktu yang kita punya. Gitu. Paham nggih? Jadi intinya kalau susah fokus, sampean cukup eling-eling. Kan ngaji iki mek sak jam sih. Masuk investasi waktu sak jam untuk fokus saja saya susah. Gitu. Jadi yang perlu diingat itu tadi, sehari adalah 24 jam. Kita nggak mungkin investasi waktu yang banyak untuk satu hal saja, kan nggak mungkin. Gitu. Ada lagi? Sambiro nggak saya? Setengah 5. Pas. Lebih 8 menit. Oh, ya. Ayo, ada lagi pertanyaan? Yuk, tanya apa ya? Apakah overthinking dapat merusak mental? Overthinking dalam hal apa ini? Dalam hal bertemu orang lain. Mirip-mirip berarti pertanyaan. Gitu. Overthinking bisa merusak mental. Selama sampean sik iso turu, insya Allah gak rusak mental. Jadi gini ya, overthinking itu kan kita terjebak pada prasangka, gitu. Prasangka tentang apa ya? Tentang apapun. Memang paling nggak enak itu terjebak di prasangka. Prasangka kita terhadap masa depan, prasangka kita terhadap diri sendiri. Kok kayaknya saya gini-gini aja gitu. Kok apa yang saya jalani ini seakan-akan stagnan. Sampeyan kalau overthinking sering-seringnya dalam hal apa? Apa sing garai sampeyan merasa kepikiran lah. Nopo? Jadi saat bertemu orang Apa? atau menilai orang lain. Berarti ono uang, nggih, ono uang terus sampean kok wong iku ngene, sampean pikirannya langsung macam-macam ngono ya. Mboten terjadi kepada kula. Kula mencoba mengkritisi apakah overthinking dapat merusak mental. Kalau overthinking kan thinking itu boleh. Apapun itu kan boleh, kayak thinking itu boleh ya nggak boleh, memang overthinking. Terus kemudian kita masuk dalam kategori overthinking itu bagaimana? Pikiran kita itu dikatakan over itu kalau bagaimana? Gitu. Ya makanya saya tanya, selama saya masih isok turu, berarti aku gak overthinking, ngoten nih. Sekarang kalau overthinking itu apa namanya, yang sampai kena insomnia, bener-bener nggak boleh sendirian. Ada loh orang yang
keadaannya seperti itu. Nih, ada orang yang keadaannya seperti itu, bahkan ketika melihat sesuatu gitu nggih, iku wis pikirane nang ndi. Iku harusnya ngene. Iku lek kok ngene, kok ngene. Lah iku jenenge overthinking. Sampai benar-benar mengganggu. Pada dosis tertentu ya pasti merusak mental. Karena orang overthinking itu kan terjebak pada prasangka. Nggih kan? Prasangka terhadap apapun, pada orang lain, pada waktu, pada diri sendiri, pada Tuhan misalkan. Nah, semua itu adalah ya tentu saja kalau sampai dosisnya itu over, kan hidup ini sudah ada rules, ada pengaturnya. Tugas kita bukan ikut-ikut ngatur, ya pasti salah. Kalau kita ikut-ikut ngatur, maka apa yang perlu kita fokuskan? Yang perlu kita fokuskan ya tentu diri kita sendiri. Kalau ditanya apakah overthinking itu bisa merusak mental, segala sesuatu yang over itu pasti merusak mental. Bahkan kelebihan makanan, fokus kita terlalu pada makanan juga kesehatannya pasti buruk, mentalnya juga pasti memburuk gitu ya. Kita over terhadap satu kegiatan tertentu, pasti di situ dampaknya juga nggak baik gitu. Jadi ya makanya apa sih pentingnya ilmu pengetahuan gitu nih? Apa pentingnya kita baca Al-Quran, baca zikir, baca buku? Apa pentingnya itu semua? Pentingnya itu semua adalah menyadarkan kepada kita bahwa ilmu Allah itu luas. Ketika seseorang bisa menyadari ilmu Allah itu luas, insya Allah overthinking ini bisa teredam. Gitu. Jadi maka kenapa kok kita dianjurkan untuk ya baca buku, baca Al-Quran? Karena kalau enggak, kalau orang itu hanya diam, terus kemudian pikirannya sibuk sendiri, ini yang bahaya. Kadang-kadang memang ada orang yang seperti itu, pikirannya benar-benar sibuk, terus kemudian berdelusi seakan-akan apa yang dipikirkan itu terjadi gitu. Nah ini kalau sudah seperti ini ya ciri-ciri sakit mental, ciri-ciri sakit mental, dampak dari overthinking. Jadi untuk menghindari salah satu hal, untuk yang bisa menghindarkan kita dari overthinking ya banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Al-Quran gitu ya. Setidaknya ketika lisan kita mengucapkan bacaan Al-Quran kan minimal kan otak kita itu jadi konsentrasi ambek wocoane. Nggih kan? Nah, jadi ya kalau thinking seperlunya saja nih, tafakur. Kalau tafakur boleh nih memikirkan nikmat Allah dibandingkan ancaman-ancamannya. Maka di dalam ilmu penelitian itu sampai ada istilahnya analisis SWOT. Analisis SWOT itu kita memikirkan, kita thinking itu tidak hanya pada ancamannya, tapi juga memikirkan peluangnya. Nah, kan mikirno peluangnya kan enak, gitu. Katakanlah kita sampean mau misalnya lali ndekek dhuwit 2000 nang kamar, burung dilebokno, kepikiran, gitu kan. Peluangnya antara apa jenenge? Kabar baiknya wong gak ono wong liwat selak duit iku berarti woto nang kono. Tapi kalau yang kita pikir ancamannya wis iso mikir macam-macam. Gitu. Maka kenapa dalam penelitian juga ada istilah analisis SWOT ya itu untuk menyelamatkan mental kita sebenarnya. Jadi ya kalau memikirkan sesuatu jangan hanya dipikirkan ancamannya, pikirkan juga peluangnya. Punya uang 2 juta ini. Ancamane iso macam-macam ancamane dibujuki konco terutama terus pasti diutang sampai lekku itu itu ancamannya jangan dipikirkan ancamannya, coba pikirkan peluangnya. 2 juta itu bisa jadi apa aja, pasti menyenangkan di situ. Tuh ada lagi sebenarnya kalau sholat udah berarti 3 kali saya itu dikerjain teman atau gimana itu benar-benar batal untuk lagi apa enggak? Ya napa sholat udah batal 3 kali. Karena dikerjain teman sampai batal, terus itu wudhu lagi apa enggak? Batal 3 kali apakah membatalkan wudhu? Kan sing batal sholat itu wudhu ya apa? Enggak, bisa pernah dengar gitu, tapi belum tahu pasti. Gini loh ya, kalau yang batal sholatnya berarti sholatnya yang batal.
Selama tidak ada hal-hal yang faskul wudhu yang merusak wudhu, ya berarti nggak ada batal toh. Apa misalnya koncone ngerjainnya apa iki sing sampai nggarai sampean batal wudhu. Kecuali koncone sing ngerjai iku sepupu sing gak ono rodok nggih, gak ono hubungan rodok nggih, gak ono hubungan suson nggih. Kalau sepupu kan batal. Sampeyan digodho didemok ambek sepupu lanange, ya jelas batal wudhuke ya kudu wudhu. Tapi kalau godaan itu ya digudo cek salate sampean batal, sing batal salate, wudhuke tetep gak batal. Berarti hanya ulang sholat. Nggih, ngulang salate. Mas yo batal ping 3, batal ping 5 ya. Selama sampean gak ngentut. Selama sampean gak ngentut yo gak usah wudhu maneh, kan wudhuke gak batal, salate tok sing batal. Ya wudhuke jelas mboten batal. Sing batal no wudhu nggih hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada lagi? Itu pertanyaannya. Cara menghemat uang dengan benar. Duitnya sak piro ini? Cara menghemat uang ya ojo jajan. Cara menghemat uang. Sampeyan pengen investasi kayak apa ini? Penghematannya untuk apa ini? Kan harus ada determinasi ya. Kita pengen menghemat hanya untuk, kan hemat ini macam-macam loh ya. Hemat itu bentuknya macam-macam. Ada yang hemat itu karena kita menginginkan suatu barang. Wis aku tak hemat untuk cek iso tuku iku. Nggih kan? Pasti pernah kan koyo ngono. Sampai seumuran sampean ngene iki pasti wis tahu ngono iku. Atau sampean menghemat karena memang uangnya sedikit. Iki pasti berhasil lah iki. Jadi jatahe titik otomatis harus menghemat. Terus kemudian atau sampean menghemat untuk investasi. Jadi kan bentuknya hemat itu kan macam-macam. Nah, pemanfaatan uang ada psikologis uang ya. Uang itu kan kalau kalau uang itu hanya didiamkan, kalau seumuran sampean mungkin kan income itu datangnya ya masih dalam bentuk uang saku, ya. Nah otomatis pertanyaan sampean ini adalah fokus pada bagaimana caranya cek gak boros, ya kan? Bukan istilahnya menghemat untuk investasi atau menghemat untuk membeli suatu barang. Nek sampean, kula yakin nek arek wedok seumuran sampean pasti wis iso lek menghemat untuk membeli suatu barang. Wis rela aku tak jajan belas wis duitku cek ngumpul. Nah, iki insyaallah lek apa jenenge lek arek wedok niku cepet iso koyo ngono, gak koyo arek lanang nggih. Nah, arek wedok insyaallah cepet iso. Psikologis uang itu tergantung pada kitanya. Kita bisa hemat atau enggak, iki sajane yo gak perlu tak jawab ya. Kita bisa hemat atau enggak itu kan tergantung kita. Gitu. Apakah kita ya kalau misalkan kita dalam sehari cukup 10.000, ya jangan ditambah-tambahi jadi 15.000 kan gitu. Jadi kalau cukupnya misalkan 10.000 ya sudah 10.000, bila perlu bawahnya lagi supaya kita bisa nabung. Kalau saya dulu nih sepengalaman saya memang kita mapping potensi uang itu penting meskipun uangnya masih berbentuk uang saku. Jadi mapping potensi uang itu bagaimana? Ya, angkanya itu kita bagikan terhadap potensi yang bisa kita kembangkan. Misalkan gini, butuh jajan kalau kalau saya dulu kan harga-harga masih ini ya, masih belum kayak sekarang nih. Dulu misalkan saya butuhnya jajan cuma 3.000 dalam sehari gitu. Katakanlah anak kecil di sini. Nah, itu bagaimana kalau kita bisa mapping potensi uangnya, kita nggak hanya bisa menghemat, tapi sekaligus bisa nabung. Ini kan yang kita harapkan. Jadi nanti sewaktu-waktu kita butuh itu ada. Maka kalau nabung itu kalau kita punya uang, yang paling pertama kita lakukan itu ojo bingung kadang-kadang karena kita biasa uang pas-pasan, pas ono duit lebih itu bingung. Akhirnya tambah gak jelas, dadi seblak kabeh duwike.
Ini karena kita nggak ada mapping potensi uang. Jadi mapping potensi uang itu penting. Apa manfaatnya? Dua hal paling tidak. Satu untuk penghematan, yang kedua untuk tabungan. Ini kalau kita bisa mapping, ya kalau butuhnya jajan 10.000, kalau pengen sambil bisa nabung, otomatis kita cukup mengeluarkan 8.000, sisanya dihemat, sisanya ditabung. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya kita bisa menghemat, ya di mapping potensinya, potensi uangnya ya, potensi uangnya itu di mapping, karena uang itu besar manfaatnya tergantung kitanya, iya kan? Tergantung kitanya. Apakah 10.000 bagi si A berbeda dengan 10.000 bagi si B, gitu. Berarti kan tergantung orangnya. Semakin kita pandai mapping potensi uang kita, maka semakin besar peluang kita untuk bisa menghemat dan menabung. Harapan kita kan, terutama kita orang perempuan nih, harapan kita kan uang itu juga di samping hemat, kita juga bisa nabung, gitu kan? Wis niku insya Allah tabiate wong wedok gitu. Maka sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali, sifat yang baik dimiliki oleh perempuan tapi nggak boleh dimiliki oleh laki-laki. Opo medit sampai duit. Wong wedok iku wis hemat ngono sik perasaane sik kurang hemat ae. Jare wong lanang-lanang cek medite, wong wedok iku yo. Tapi itu memang mengkarakter. Biasanya kita nggak butuh usia yang lebih tua untuk bisa tahu bahwa uang itu bisa dihemat dan ditabung, gitu kan? Sampai nih seumuran sampai sekarang juga pasti ketika dapat uang dari orang tua, pengennya kita tidak hanya hemat tapi juga bisa nabung, gitu kan? Nah itu maka di mapping, gitu, potensi uangnya itu di mapping. Jangan yo sederhana lah, paling yo jangan membeli sesuatu yang nggak perlu gitu nih. Kalau sifatnya itu adalah keinginan, lebih baik ya ditabung dulu. Kalau itu keinginan gitu, baru kalau kebutuhan segera dibeli nggak apa-apa. Bahkan dulu saya waktu di pondok itu, saya merasa beli kitab itu termasuk keinginan, makanya saya nggak pernah minta sama Umi. Jadi saya di pondok itu bisa sampai mengumpulkan beli kitab-kitab, beli buku-buku itu nggak pernah minta sama Umi, karena sebenarnya itu nggak wajib. Tapi saya pengen, ya saya usahakan gitu. Apakah saya uang saku saya banyak? Jawabannya ya secukupnya. Banyak apa ya, ada banyak orang, ada banyak santri yang sakunya lebih banyak. Karena dulu Umi itu ngasihnya mepet nih, ngasihnya mepet bener-bener. Kalau apa namanya di pondok itu dulu kalau waktunya ngirim itu memang Umi investasi pendidikan untuk ketiga anaknya itu memang uangnya Umi sendiri. Kenapa begitu? Ya karena Abi menikah dengan ibu-ibu dan punya anak, yang mana keberdayaan itu kan belum ada di sosoknya ibu-ibu. Sementara Umi memang sejak awal sudah apa ya istilahnya, sudah memegang komitmen bahwa selagi saya mampu untuk membiayai anak-anak saya sendiri, maka saya akan membiayai sendiri. Dan saya melihat itu, makanya saya berusaha pokoknya sing gak wajib dituku nang pondok iku tak anggap keinginan, otomatis saya tidak minta sama Umi, diusahakan sendiri. Caranya bagaimana? Ya memang dari awal itu, dari saya kecil sudah dilatih untuk nabung. Jadi tidak hanya hemat tapi usahakan untuk nabung. Kalau misalkan sulit bikin nabung, nah di situ problemnya kita lihat apa problemnya. Oh gak iso ngempet lek ana wong dodol pisang goreng ngono misalnya. Waktu saya di pondok dulu. Berarti oh pisang gorengku biasanya tekone yang ini. Wis lah paling gak aku gak bendino tukune. Jadi ya tetap kita turuti sewaktu-waktu keinginan kita turuti, tapi prioritasnya adalah menghemat dan menabung. Ditungani lek nabung iku Mbak, duwe dilebokno. Kula gak ngerti lek ana dungane wong-wong iku sing nanggone Al-Qur'an sing macam-macam nggih. Tapi sing jelas lek kula biyen oleh anu teko guru kula nggih. Jadi ambek nabung iku ambek maca makholak tahadza babila. Jadi seberapapun uang yang kita tabung itu nanti insya Allah akan menjadi tabungan yang berharga. Gitu. Jadi penghematan itu ya satu untuk apa, mapping potensi uang itu ada dua manfaat nih. Satu untuk penghematan, dua untuk tabungan. Gitu.
poso ya poso, kok poso tapi bukannya balas dendam ya boleh. Sampun nggih. Insyaallah cekap. Kalau punya tabungan itu kan enak. Mbok wayahe krisis-krisis iso bisa dijukuk tabungannya. Gak apa-apa. Paling tidak tabungan itu kan ya untuk kebutuhan emergensi ya. Nanti kalau sampean sudah terbiasa, pas sampean sudah income sampean sudah lebih besar, itu akan selalu punya tabungan. Karena kan yang namanya kebutuhan hidup itu kan macam-macam ya. Ada sewaktu-waktu anak sakit misalkan, orang tua sakit, atau sampean sendiri yang sakit. Apakah kita menyiapkan dana untuk apa namanya siap-siap loro? Yo gak kudu ngono yo sakjane. Yo gak ya bagaimana ya, kan kita bukan Fir'aun ya, kita ada sakit-sakitnya gitu ya. Kalau Fir'aun memang nggak pernah kayak flu gitu, nggak pernah, jadi nggak butuh biaya kesehatan. Makanya sekarang di perusahaan-perusahaan itu kan kayak diwajibkan sekarang, bahkan nggak hanya perusahaan nih, individu itu harus punya BPJS masing-masing, daftar masing-masing. Setidaknya itu adalah upaya pemerintah untuk melindungi kesehatan rakyatnya nih. Meskipun kalau BPJS ya kalau apa-apa antri di rumah sakit itu lama, tapi setidaknya kan punya dana cadangan untuk kesehatan gitu. Itu penting. Jadi kalau sekarang sudah biasa disiplin untuk nabung, insya Allah besok-besok juga nggak kesulitan. Kan kita nggak tahu, sampean kan belum tahu apakah nanti sampean itu orang yang beruntung punya banyak uang, ya kan? Sekarang yang kewajibannya adalah nanti setelah sampean berkewajiban untuk bekerja, ya pokoknya orang itu kalau kerja keras kan bisa kaya bisa enggak, ya kan? Tapi ya setidaknya kalau punya kerjaan itu kalau butuh apa-apa ada uangnya, kan gitu. Konsepnya begitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau masalah uang, yang pertama sadari potensinya. Sama uang, waktu, yang penting itu disadari potensinya supaya kita kalau bisa bersyukur maka potensinya akan bertambah. Yang punya uang 10.000 bisa nabung, oh ternyata nanti potensinya akan menjadi lebih besar. Ampun, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Iki lek malam Jumat itu ngaji tak kan? Kasih kok lek kemis sore ngaji tak? Ngawas tafsir.